Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini materinya adalah fungsi dengan pokok bahasan memahami notasi fungsi, domain, rank, dan grafik suatu fungsi. Silakan disimak videonya sampai selesai. Tetapi sebelum itu, kalian tonton dulu video yang mau lewat berikut ini. Untuk materi fungsi pertemuan yang pertama yaitu kita akan memahami notasi, domain, rank, dan grafik suatu fungsi. Waktu SMP kalian pernah belajar bagaimana menentukan domain, rank, dan kodomain suatu fungsi. Nah, untuk hari ini kita akan coba yang pertama adalah memahami dulu notasi fungsi seperti apa, kemudian pengertian daripada domain, rank, dan grafik suatu fungsi. Nah, langsung saja kita akan ke contoh soal supaya kalian bisa langsung memahami materi hari ini ya. Contoh soalnya, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan. Daerah asal ini sama juga dengan domain, sementara daerah hasil disebut juga sebagai rank. Nah, kita akan mencari daerah asal dan daerah hasilnya jika grafik fungsinya disajikan atau diketahui. Misalnya yang bagian A, misalnya ada sebuah grafik fungsi. Seperti ini misalnya ya. Nah, untuk mencari daerah asal atau domain yang menjadi acuan adalah sumbu X-nya. Kalau kita perhatikan, kurva tersebut, mereka berada di sumbu X dari berapa sampai berapa. Kita lihat ya, dari sumbu X negatif ada tanda panahnya. Berarti dari mulai tak terhingga ya, dari X negatifnya tak terhingga sampai dengan X positifnya tak terhingga. Sehingga untuk kurva tersebut berjalan dari X tak terhingga sampai X tak terhingga. Artinya X-nya itu adalah bilangan real. Dengan demikian langsung saja domainnya atau daerah asalnya kita tulis X adalah bilangan real di mana X anggota dari R. Nah, kemudian untuk mencari rank atau daerah hasil yang jadi acuan adalah sumbu Y-nya. Grafik tersebut melalui sumbu Y dari berapa sampai berapa. Kalau kita lihat di sini dari mulai setelah 0 ya kan, dari setelah 0 sampai dengan, kalau kita lihat yang di atas itu sampai dengan angka 5 ya. Sampai dengan nilai Y-nya 5. Nah, itu ada 0,5 artinya X-nya 0, Y-nya 5. Berarti dari setelah 0 sampai dengan 5. Ya, nah itu yang di garis kuning ya. Dari setelah 0 sampai 5, berarti kita tuliskan untuk nilai Y-nya berarti 0 lebih kecil daripada Y, lebih kecil sama dengan 5, di mana Y-nya anggota dari R. Ya. Jadi dari 0 sampai 5. Tetapi grafik tersebut tidak menyentuh sama sekali nilai 0 ya. Karena dia tidak menyentuh sumbu X, maka grafiknya sama sekali tidak
sama dengan 0, tapi di atas 0. Sehingga kita tulis 0 lebih kecil, Y lebih kecil sama dengan 5 ya. Y anggota dari R. Nah, ini adalah ranknya. Ini untuk grafik yang pertama. Kita akan ke contoh soal yang kedua. Untuk grafik yang kedua atau yang bagian B, seperti grafik berikut ini. Nah, untuk yang bagian B, soalnya sama, yang ditanyakan domain dan rank ya, daerah asal dan daerah hasil. Untuk daerah asal atau domain yang jadi acuan adalah kurva tersebut, mereka berada pada sumbu X dari berapa sampai berapa. Nah, kalau kita perhatikan ya, kurva tersebut, tanda panahnya itu dari X negatif sampai dengan X positif. Artinya dia melewati semua sumbu X. Sehingga kita tuliskan X adalah bilangan real. X anggota dari R. Karena semua nilai X baik yang negatif sampai yang positif itu dilewati oleh kurva tersebut ya. Sehingga nilai X-nya adalah bilangan real. Kemudian X anggota dari R. Berikutnya daerah hasil atau ranknya. Nah, sekarang kurva tersebut ya yang melengkung ya, dia mengikuti atau melewati sumbu Y dari berapa sampai berapa. Nah, ini kita lihat di sini kuncinya ada koordinat 2,2. Artinya X-nya 2, Y-nya 2 ya. Yang jadi acuan adalah nilai Y-nya. Nah, berarti nilai Y-nya itu berarti dari, kita lihat X negatifnya berarti min 2 ya. Oke, sedikit ralat ya. Koordinatnya 2, min 2. Bukan 2,2, koordinatnya 2, min 2. Artinya nilai Y-nya adalah min 2 ya. Nilai Y negatifnya min 2. Nah, kemudian sampai dengan kita lihat kurva tersebut, titik atau panahnya itu ke atas ya. Kalau kita lanjutkan dia ke atas terus sampai dengan Y positif tak terhingga. Sehingga di sini kurva tersebut melewati sumbu Y itu dari mulai Y-nya min 2 sampai dengan tak terhingga. Sehingga bisa kita tuliskan untuk daerah hasil atau ranknya yaitu Y lebih besar sama dengan min 2. Karena grafik tersebut atau kurva tersebut dia dari min 2 sampai dengan terus ke atas sampai tak terhingga ya. Kemudian Y-nya anggota dari R ya. Y lebih besar sama dengan min 2. Baik, ini yang pertama ya untuk grafik. Nah, kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi berikut. Misalnya yang bagian A, fx sama dengan 2x plus 3. Nah, untuk mencari daerah asal dan daerah hasil, langsung saja fungsi fx kita rubah dulu menjadi y, karena fx sama juga dengan y ya. Kita tulis dulu y sama dengan 2x plus 3. Nah, untuk mencari daerah asal atau domain yang jadi acuan adalah nilai x-nya. Nah, sekarang kita umpamakan atau kita ambil pemisalan. Terserah bebas ya. Misalnya di sini kita ambil pemisalan jika x-nya sama dengan min 1, maka y-nya berapa? Tinggal dimasukkan nilai X-nya sama dengan min 1 ke nilai Y sama dengan 2X plus 3. Kalau X-nya diganti min 1, berarti 2 kali min 1 min 2. Min 2 tambah 3, 1 ya. Maka Y-nya sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1. Apakah 1 bilangan real? Ya, betul ya. Kita checklist. Berarti Y sama dengan 1 adalah bilangan real. Sekarang kita umpamakan lagi kalau X-nya sama dengan misalnya 2. Berarti X-nya ganti dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7 ya. Maka Y-nya sama dengan 7. Apakah 7 bilangan real?
Ya, betul ya. 7 adalah bilangan real. Kita checklist. Nah, dengan demikian, berapapun nilai X-nya, baik negatif ataupun positif, maka nilai Y-nya adalah bilangan real. Dengan demikian, daerah asalnya bisa kita tuliskan dengan X, kemudian titik 2, X bilangan real, di mana X anggota dari R ya. Artinya nilai X-nya bilangan real, karena berapapun nilai X yang dimasukkan, hasilnya adalah bilangan Y-nya adalah merupakan bilangan real. Itu konsepnya yang harus dipahami ya. Nah, sekarang untuk mencari daerah hasil atau rank, yang jadi acuan adalah nilai Y-nya. Nah, sekarang untuk persamaan fungsi Y sama dengan 2X plus 3, kita balik dulu. Artinya kita rubah posisinya, 2X taruh di depan, maka 2X sama dengan Y min 3. X sama dengan Y min 3 per 2. Nah, sekarang dibalik. Jika Y-nya berapa, maka X-nya berapa. Nah, sekarang kita ambil pemisalan. Y-nya misalnya min 1 ya. Nah, kalau Y-nya min 1, nah berarti Y-nya diganti dengan min 1. Nah, berarti min 1, min 3, kan min 4 ya. Berarti min 4 bagi 2, min 2. Maka X-nya sama dengan min 2. Apakah min 2 bilangan real? Ya, kita checklist ya. Min 2 merupakan bilangan real. Berikutnya, jika Y-nya 1, berarti Y-nya ganti dengan 1 ya. 1 dikurang 3, min 2. Min 2 bagi 2, min 1 ya. Min 1 juga sama merupakan bilangan real. Oke, dengan demikian jika Y-nya min 1 maka X-nya bilangan real. Jika Y-nya sama dengan 1 maka X-nya juga bilangan real. Maka dengan demikian rank-nya bisa kita tuliskan Y-nya adalah bilangan real, di mana Y anggota dari R. Karena berapapun nilai Y yang ditujukan, maka nilai hasil X-nya adalah bilangan real semuanya ya. Ini contoh yang bagian A ya. Sekarang kita ke contoh yang bagian B. Contoh yang bagian B misalnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 1 ya. Kita rubah dulu fx-nya menjadi y. Y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, untuk mencari daerah asal atau domainnya ya. Nah, sekarang kita umpamakan jika x-nya berapa, y-nya berapa. Yang pertama, kalau x-nya ganti dengan min 1. Berarti min 1 pangkat 2, 1. 1 dikurang 1, 0 ya. Maka y-nya sama dengan 0. 0 merupakan bilangan real. Nah, ini yang pertama ya, jika X-nya sama dengan min 1. Kemudian kita ambil pemisalan berikutnya. Misalnya kalau X-nya 2 ya, berarti 2 pangkat 2, 4. 4 dikurang 1, 3 ya. Maka Y-nya sama dengan 3. 3 merupakan bilangan real. Ya, oke. Nah, dari sini kita sudah cukup ya untuk pemisalan. Dengan demikian berapapun nilai X yang kita ambil pemisalan, maka nilai Y-nya menghasilkan bilangan real. Sehingga daerah asalnya atau domainnya kita tulis dengan X bilangan real. X anggota dari R. Nah, ini untuk mencari domain. Untuk mencari rank atau daerah hasil, yang jadi acuan adalah nilai Y-nya. Dengan demikian, persamaannya nanti kita balik ya. Tulis dulu Y sama dengan X kuadrat min 1. X kuadratnya kalau kita rubah posisinya ke kiri menjadi X kuadrat sama dengan Y plus 1. Nah, kemudian turunkan X ke bawah. X sama dengan akar Y plus 1. Sekarang kita ambil pemisalan ya. Jika Y-nya berapa, maka X-nya berapa. Ya, misalnya kita ambil pemisalan yang pertama. Yang pertama misalnya jika Y-nya sama dengan 0. Berarti kita tuliskan Y-nya 0 ya. 0 tambah 1 berarti kan 1. Berarti X-nya sama dengan akar 1. Akar 1 sama dengan 1 ya. Maka 1 bilangan real ya, kita checklist. Kemudian pemisalan yang kedua, kalau misalnya Y-nya misalnya min 1 ya. Nah, berarti ganti Y-nya dengan min 1. Min 1 tambah 1, 0. Akar 0, 0 ya. Maka 0 juga sama bilangan real. Oke, ambil lagi pemisalan yang berikutnya, yang ketiga. Kalau Y-nya min 2, berarti min 2 tambah 1, min 1. Akar min 1 berapa? Akar min 1 tetap akar min 1, artinya tidak menghasilkan bilangan real atau not available ya. Nah, berarti akar min 1 itu adalah bukan bilangan real. Tidak perlu di checklist ya, kita lingkari. Nah, sekarang ambil lagi. Kalau misalnya Y-nya min 3, berarti min 3 tambah 1, min 2. Akar min 2,
akar min 2 juga tidak ada ya. Berarti akar min 2 bukan bilangan real ya. Kita lingkari lagi. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah kalau nilai Y-nya dimasukkan mulai dari min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya, maka menghasilkan nilai X yang bukan bilangan real. Ya, jadi sekali lagi kalau Y-nya kita masukkan dengan angka min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya, maka akan menghasilkan nilai X-nya bukan bilangan real. Karena akan menghasilkan akar min 1, akar min 2, akar min 3, akar min 4, dan seterusnya ya. Nah, jadi untuk daerah hasil atau ringnya, berarti mulai dari Y-nya min 1 ke atas ya. Jadi Y-nya sama dengan min 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan seterusnya ke atas. Nah, ini yang Bapak kasih garis berwarna hijau ya. Nah, ini adalah jika nilai Y-nya sama dengan min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya akan menghasilkan nilai X-nya adalah bilangan real ya. Dengan demikian, range atau daerah hasilnya adalah kita tuliskan Y lebih besar sama dengan min 1. Y anggota dari R ya. Karena ketika nilai Y-nya mulai dari min 1 ke atas, maka menghasilkan nilai X-nya adalah bilangan real.